Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada permintaan, saya lupa dari siapa, tapi nanti akan saya tunjukkan, kalian lihat. Jadi cara pemasangan volt ampere meter pada saat charger menggunakan modul tipe ini. Ini tipenya apa, saya lupa namanya. Dan saya sudah dikirim gambarnya, memang cara pemasangannya salah. Jadi saya gambar saja, sebetulnya nanti akan saya jelaskan juga dasarnya, tapi khusus ini akan saya gambar. Jadi modul ini saya gambar seperti ini saja. Ini ada 4 konektornya. Ini input positif negatif, ini baterai positif negatif. Oke, yang kalian perhatikan adalah bila kalian menggunakan modul ini sudah ada display untuk akinya, jadi kita tidak mengukur aki karena kita ingin memasang volt ampere meter. Jadi sekalian saja saya ukur tegangan inputnya. Jadi meter ini menunjukkan besar tegangan input dan arus charger. Jadi cara pasangnya, jadi baterai tetap saja ini saja agar mudah. Ini misalkan baterainya, jadi ini negatif, ini positif. Oke, karena kita ingin mengukur tegangan inputnya nanti, jadi ini power supply, saya tulis saja PSU. PSU ada positif ada negatif. Jadi saya pasang R-SUN-nya, misalkan ini volt ampere. Volt ampernya ada yang saya gunakan umumnya 3 kabel kecil, 2 kabel besar. Jadi catunya kita ambil di input. Jadi saya ambil saja ini positif negatif. Positifnya ini langsung bro. Kemudian tegangannya yang kita ukur tegangan input. Jadi ini saya tulis saja, biasanya ini merah kecil, sedangkan ini hitam kecil. Oh ya, sebelumnya saya lupa, karena saya menggunakan tegangan catu PSU, jadi hitam kecil tidak digunakan, hitam ini. Jadi hitam kecil ini digunakan bila kita benar-benar menggunakan tegangan terpisah. Oke, jadi ini tidak digunakan. Kemudian yang satunya lagi di sini warna saya lupa, ini kalau nggak putih kuning. Oke, yang ini putih. Jadi ini putih kecil masuk ke positif. Oke, inputnya langsung saja masuk ke positif. Ini yang bikin sedikit bingung. Negatif input masuk ke kabel warna hitam besar. Hitam besar ini. Jadi input PSU masuk ke hitam besar, kemudian ini merupakan output dari PSU, negatifnya masuk ke input negatif. Oke, seperti ini. Ingat, ini positif negatif positif negatif. Ini kabel saya tulis saja merah besar. Paham ya bro? Jadi ini tidak digunakan karena saya mengambil catu dari PSU. Jadi pada saat nanti tidak ada PSU, meter akan mati, jadi menunjukkan PSU tidak ada tegangannya. Kalian perhatikan, positifnya gabung, kemudian negatifnya masuk ke kabel hitam besar, kemudian kabel merah besar ke negatif modul. Positif kabel merah kecil, negatifnya tidak digunakan, hitam kecil, karena dia gabung dengan hitam besar. Kemudian kabel satunya lagi pengukur tegangan, kalian masuk ke positif. Paham ya bro? Mudah-mudahan paham. Oke, saya pasang saja. Akan saya coba perlahan-lahan. Ini akan saya tempel di sini saja. Oke bro, akan saya tunjukkan dahulu cara kerjanya, minimum kalian lebih memahami dahulu. Jadi meter-meter yang menggunakan R-SUN tambahan seperti ini, bila kalian beri catu, oke saya coba beri catu,
jadi negatifnya di hitam besar saja. Ini saya menggunakan 10 volt, sedangkan positifnya di merah kecil. Oke, kalian lihat, jadi meter ini hanya menunjukkan maksimum sebesar 53,9 ampere. Saya akan tunjukkan bahwa bila ersan tidak dipasang, maka penunjukan arus maksimum seperti ini. Paham ya bro? Kemudian setelah ini kita cek menyala, kita pasang ersannya dahulu di kabel merah besar dan hitam besar, terserah bolak-balik tidak masalah, saya pasang dahulu. Oke bro, sudah saya pasang. Jadi kalian masukkan kabel hitam besar, merah besar seperti ini ke ersan. Jadi dengan seperti ini, meter ini sudah persis seperti 10 ampere yang ersannya ada di dalam. Jadi rangkaian ini berlaku untuk meter 10 ampere, 50 ampere maupun 100 ampere. Kalian perhatikan, jadi bila sudah seperti ini sama persis dengan volt ampere meter yang 10 ampere. Kalian lihat PSU ini, positif PSU masuk ke positif modul. Jadi ini positif modul dari positif PSU. Dan positif modul ini atau positif PSU digabung dengan kabel merah kecil sebagai catu dan kabel putih sebagai pengukur tegangan. Terlihat? Jadi positif gabung dengan positif kabel merah kecil dengan kabel putih kecil sebagai pengukur tegangan ke modul positif. Kemudian negatif PSU tuh ini masuk ke ersan yang kabel hitam besar, negatif kabel hitam besar. Kemudian outputnya ini yang bikin banyak sekali jadi ragu-ragu karena warna merah. Ini jadi merupakan negatif baru. Sengaja saya beri kabel merah saja agar sama. Merah besar menjadi negatif PSU baru, masuk ke negatif modul. Ini negatif modul dan ini positif modul, sedangkan ini negatif aki dan positif aki. Paham ya bro? Kemudian modul ini terserah mau aki dahulu atau charger dahulu. Oke, kita coba saja. Saya tidak perlihatkan akinya. Saya akan masukkan ini negatif aki dan ini positif aki. Kalian lihat tegangan 12,7 akinya. Kemudian ini beda-beda sedikit, tidak masalah, biarkan saja. Kemudian setelah kita lepas dahulu, kita ingin tahu, saya buat saja 13,8. Oh ya bro, maksudnya begini. Ini kalau nanti kalian mendapatkan pada saat charger langsung cut off, artinya akinya yang kualitasnya buruk. Ini juga kualitas saya buruk. Jadi saya set saja agar tidak cut off langsung pada saat di charger sebesar 13,8. Paham ya bro inputnya? Kemudian oke, saya charger, saya coba dahulu sebentar. Ya benar, harusnya sudah terbaca. Saya pasang saja. Besar arus 2,84. Ini cepat sekali turun karena memang akinya buruk sekali. Artinya sudah mulai buruk tapi masih dapat digunakan akinya. Saya diamkan dahulu apakah bisa cut off. Ya, sudah cut off. Kalian perhatikan besar tegangan input 13,8, tegangan baterainya 13,3. Ini langsung drop karena memang baterainya jelek. Jadi kalian perhatikan kualitas dari baterai. Jadi bila cut off seperti ini langsung drop, artinya kualitas baterai mulai menurun karena ini belum saya beri beban. Paham ya bro? Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.